Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lin Halimah, dengan NIM 1807308. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai summary chapter 2, yang dimana tema yang dibawakan kali ini tentang hardware dan topologi. Pertama-tama kita mengenal apa itu hardware jaringan. Nah, dari jaringan ini sendiri merupakan hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dengan menggunakan suatu media sebagai penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam satu kawasan tertentu. Kemudian ada jaringan komputer yang merupakan hubungan antara sebuah komputer dengan satu atau beberapa komputer lainnya, sehingga terjadi suatu hubungan komunikasi yang dimana terdiri dari hardware, software, dan protokol, dimana komputer ini merupakan sebuah komponen utama untuk mengakses internet. Sehingga semakin tinggi spesifikasi komputer tersebut, semakin cepat pula kinerja akses internetnya. Nah, di sini kita untuk mengetahui bagaimana jaringan tersebut dapat terhubung, terdapat klasifikasi kabel yang dimana kabel di sini akan menyalurkan jaringan tersebut. Yang pertama ada coaxial cable, yang dimana karakteristiknya mempunyai bandwidth yang lebar sehingga mendukung dalam komunikasi broadband. Terbagi dua jenis, yaitu T-net coaxial cable dan Thick-net coaxial cable. Kemudian ada juga twister pair. Jadi kabel yang di sini juga karakteristiknya ini adalah kabel yang berintikan tembaga yang berukuran kecil. Nah, kabel ini berisikan 8 buah kabel kecil yang berbeda warna. Terbagi atas dua juga, yang dimana kabel UTP atau unsealed twister pair dan kabel STP atau slide twister pair. Nah, dimana penjelasan mengenai jenis coaxial cable, yaitu T-net coaxial cable, atau kata lain dari kabel ini adalah RG58. Nah, dengan menggunakan konektor BNC atau British Naval Connector, resistor pada masing-masing ujung kabel ini berimpedansi atau memiliki balik arus listrik itu 50 ohm dengan kecepatan akses kabel T-netnya 10 Mbps. Nah, yang dimana karakteristik kabel RG58 ini fleksibel, mudah dipakai untuk instalasi dalam ruangan, dapat terhubung langsung ke komputer dengan konektor BNC-nya. Nah, spesifik kabel ini mampu menjangkau membentang maksimum 185 meter dengan impedansi terminator 50 ohm. Lalu pemanfaatan T-net coaxial cable ini, kabel biasanya dipakai untuk instalasi antar gedung. Bentuknya itu lebih besar dari T-net coaxial cable, mampu menampung data dalam jumlah yang banyak, digunakan sebagai backbone jaringan dalam instalasi. Nah, spesifikasi teknis dari kabel Thick-net coaxial cable, yaitu jenis yang kedua dari coaxial cable, yaitu mampu menjangkau membentang maksimum 500 meter dengan impedansi terminator 50 ohm ya sama. Lalu ketebalan kabel ini mencapai setengah inci. Nah, dapat mencapai hingga 100 koneksi jaringan, membutuhkan transceiver sebelum dihubungkan ke komputer, dan akses kecepatan transmisinya mencapai 10 Mbps. Lalu di sini terdapat juga jenis twister pair. Nah, di mana twister pair ini pada jenis yang pertama yaitu jenis yang kedua yaitu tentang kabel STP atau slide twister pair.
jenis ini memiliki selubung pembungkus dengan kelebihan kecepatan transfer paket datanya mencapai 155 Mbps. Koneksinya lebih tahan terhadap gangguan elektrik daripada kabel UTP. Kelemahannya, harganya lebih mahal dibandingkan UTP, jarang ditemui di pasaran, panjang maksimumnya 100 meter, membutuhkan sebuah koneksi khususnya untuk grounding, kurang dapat mengatasi penyadapan dari luar. Lalu ada jenis yang kedua yaitu kabel UTP atau unslide twister pair. Kabel ini nama lainnya itu adalah 10 base T. Digunakan pada jaringan untuk menghubungi komputer. Kabel yang tidak memiliki selubung. Nah, untuk kelebihannya kecepatan paket transfer data hingga 100 Mbps. Harganya juga lebih terjangkau, pemasangannya juga lebih sederhana, dan biaya perawatan dan perbaikannya relatif murah. Nah, kemudian di sini terdapat metode penghubungan card pada UTP. Terdapat 3 mode. Yang pertama ada mode strike. Di sini contohnya ada komputer dan hub. Nah, kenapa contohnya demikian? Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda jenis. Kemudian lapping atau pemasangannya persis dengan kabel standar. Lalu terdapat metode crossover. Di sini contohnya itu komputer dengan komputer. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis. Lalu kabel yang digunakan terdapat 4 buah, yaitu pin 1, pin 2, pin 3, pin 6. Lalu pemasangan crossover ini menyilangkan 4 buah pin tersebut. Lalu yang ketiga terdapat metode rollover. Contohnya di sini seperti router dan komputer. Nah, di sini metode ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda. Ya, tadi contohnya seperti router dan komputer. Dan untuk pemasangannya yaitu dengan cara melingkar atau memutarbalikkan kabel standar sehingga ujung warna kabel bertemu dengan ujung rollover. Nanti di video selanjutnya akan ada contoh pemasangan menggunakan metode yang telah dijelaskan, dan ada alat tester LAN apakah kabel tersebut berhasil atau tidak. Lalu kembali lagi dengan klasifikasi kabel. Nah, di sini ada fiber optik kabel. Jenis kabel ini biasanya berisi serat optik yang sangat halus, digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Terdapat terdapat karakteristiknya, yaitu inner optik yang terletak pada inti kabel yang dilapisi dengan bahan gelas yang disebut dengan cladding. Lalu kecepatan transfernya mencapai ratusan Mbps. Untuk manfaatnya dalam jaringan, mempunyai kecepatan akses yang tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka suatu situs. Lalu untuk kabel telepon biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung. Lalu kabel telepon ini secara outdoor dilengkapi dengan 3 kawat. 2 kawat sebagai penghubung data dan 1 kawat untuk sebagai pengaman agar tidak terputus saat dibentangkan. Lalu dalam kualitas jenis memilih kabelnya itu alangkah lebih baik dipilih jenis kabel yang telah teruji kualitasnya. Pilih kabel dengan kecepatan dan jarak akses yang tinggi, dan jenis kabel yang mudah dalam penginstalannya. Dapat klasifikasi kabel selanjutnya yaitu ada hub dan switch. Hub ini merupakan hubungan pemisah sinyal atau signal splitter. Fungsinya untuk menggabungkan beberapa jenis komputer menjadi sebuah kelompok jaringan.
dengan mengambil bit yang datang dari satu port, mengirimkan kopinya ke tiap-tiap port yang lain. Setiap host yang disambungkan ke hub akan melihat paket ini, tapi hanya host saja yang ditunjukkan bagaimana prosesnya. Nah, ini dapat menyebabkan masalah network traffic karena paket yang ditujukan kepada satu host sebenarnya dikirimkan ke semua host meskipun ia hanya diproses oleh satu yang ditunjukkan saja. Lalu untuk switch, pengembangan merupakan pengembangan break dan di mana arsitekturnya itu arsitektur dasar pada switch itu cathode, storage dan forward. Lalu untuk kecepatan memiliki bandwidth 10 Mbps. Lalu terdapat juga router di mana sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan dengan meneruskan data dari satu data ke jaringan lain. Di mana cara kerjanya ini mirip dengan break jaringan, yakni dengan meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagikan jaringan menjadi beberapa segmen atau segmen jaringan. Akan tetapi router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI jaringan, lapisan jaringan, dan menggunakan skema pengamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu break jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI atau lapisan data link menggunakan skema pengamatan yang digunakan pada lapisan yaitu match address. Lalu ada repeater di mana merupakan penguat sinyal dari kabel. Misalnya seperti sebuah jaringan LAN pada topologi star yang menggunakan kabel UTP. Juga berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewati. Kedua hub tersebut yang dilewati pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Repeater juga memiliki fungsi sebagai memperbesar batasan panjang satu segmen. Lalu ada NIC, merupakan kartu jaringan atau biasa disebut juga dengan LAN card, berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada komputer yang digunakan ke suatu jaringan. Lalu ada break, merupakan sebuah repeater yang tadi setelah saya sebutkan untuk mengcopy dan mengulang paket dari satu segmen jaringan ke yang lainnya. Break ini sederhananya mengoneksikan segmen jaringan yang menggunakan identik kecepatan transmisi, tipe paket dan protokol. Break ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah virtual LAN dari LAN yang terpisah. Dapat juga membagi sebuah LAN ke dalam segmen untuk meminimalkan kesempitan pada jaringan. Terdapat juga modem. Nah, modem ini biasanya digunakan sebagai penghubung jaringan LAN, yang dimana modem ini dapat mengubah data digital ke data analog yang dapat dipahami oleh manusia. Seperti yang kita rasakan, seperti yang kita ketahui bahwa modem ini terbagi menjadi dua. Terdapat modem internal yang merupakan plug-in papan sirkuit yang duduk di dalam komputer dengan menggabungkan port serial onboard modem eksternal. Nah, untuk modem eksternal ini merupakan modem yang ditempatkan di luar perangkat utama CPU yang dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB. Nah, dalam penggunaan modem ini terdapat dua cara atau dua hal yang biasa dilakukan, yaitu uploading, yaitu proses pengiriman data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web. Lalu ada juga downloading, proses
penerimaan data dari sebuah server web. Nah, untuk topologi jaringan sendiri dalam pengenalannya, dalam penjelasannya, topologi jaringan ini menghubungkan geometris antara unsur-unsur jaringan node dan link. Lalu menggambarkan juga bagaimana device berhubungan dengan hubungan linknya. Lalu termologi jaringan tersebut disebut dengan nodes, dan link adalah bentuk hubungan secara logiknya. Lalu di sini juga terdapat jenis-jenis topologi, yang dimana yang pertama topologi bus. Nah, untuk topologi bus ini merupakan sekumpulan komputer yang dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut trunk, backbone, dan segmen. Jenis topologi bus ini teknologinya lama, tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal, sangat berpengaruh pada kerja komunikasi antara komputer. Lalu kabel CAT biasa digunakan konektor BNC tipe T. Lalu di ujung kabelnya dipasang 50 ohm konektor. Kemudian apabila kabel terputus, maka komputer tidak dapat berkomunikasi. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan dari topologi bus ini, kelemahannya jika bus telah tadi saya sebutkan bahwa apabila bus terputus, maka komunikasi gagal. Jika kabel utama sangat panjang, maka pencaharian juga akan mengakibatkan gangguan sulit. Lalu hubungannya terjadi tabrakan data akibat banyak klien yang mengirim pesan. Untuk kelebihannya, instalasinya relatif murah, kerusakan satu komputer klien mempengaruhi klien lainnya, dan biayanya lebih murah. Lalu terdapat juga topologi ring, merupakan sebuah komputer yang terhubung melalui sebuah alat pengontrol sentral yang disebut dengan hub atau switch. Disebut juga dengan topologi cincin dengan fungsinya sebagai konsentrator pada topologi star. Untayan media transmisi ke terminal lainnya sampai membentuk lingkaran. Lalu terdapat 3 fungsi dari topologi ring ini, yaitu penyelipan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Nah, yang kemungkinan terjadi dalam penggunaan topologi ring ini yaitu kegagalan satu terminal akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Pemasangan terminal baru akan menyebabkan gangguan terhadap jaringan. Selanjutnya ada topologi star, menggunakan bantuan alat lain seperti hub dan switch, di mana hub ini berfungsi sebagai pusat penghubung dan terminal pusat bertindak sebagai pengaturan dan pengendalian semua komunikasi. Terminal kontrol berupa komputer yang difungsikan sebagai pengendalian, tapi biasanya juga berupa hub. Nah, terdapat 2 operasi simpul pusat, yaitu simpul pusat yang beroperasi secara broadcast, dan ada juga simpul pusat yang beroperasi sebagai switch. Untuk kelebihan dan kelemahan dari topologi star ini, pengelolaan yang mudah. Kemudian kelebihannya itu pengelolaan yang mudah, kegagalan dalam komunikasi, mudah ditelusuri dan tidak mempengaruhi terminal lain. Untuk kelemahannya, kegagalan pusat akan memutuskan komunikasi. Lalu terdapat juga topologi linear, peralihan dari topologi bus dan ring. Kemudian tiap simpul terhubung langsung ke 2 simpul melalui segmen kabel konektor yang digunakan bertipe BNC atau British Naval Connector. Adapun tipe konektornya itu ada BNC kabel konektor, BNC T konektor, BNC barrel konektor, dan BNC terminator.
Untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya dari topologi bus ini hemat kabel, layout kabelnya juga sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat. Dan untuk kelemahannya, deteksi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintasnya juga tinggi, keamanan dan kekurangannya juga keamanan data kurang terjamin, lalu kecepatan akan menurun bila pemakaian bertambah. Selanjutnya ada topologi tree, di mana topologi tree ini kombinasi antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi bintang yang menghubungkan dalam satu topologi bus dan biasa digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Lalu cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Terdapat beberapa tingkatan node dan simpul yang tinggi, pengendaliannya rendah. Lalu ada topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah salurannya juga harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh. Lalu jumlah sentralnya juga dikurangi dalam kurung n kurangi 1. N itu adalah jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan ini disebandingkan dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Lalu kelemahan dan kelebihan topologi bus ini, kelebihannya hubungan detected link terjamin, data dikirim langsung tanpa melalui komputer lain, memiliki sifat robust, lalu privasi dan security-nya juga terjamin. Kelemahannya butuh banyak kabel dan port 1/0. Instalasi dan konfigurasinya juga lebih sulit, perlu space dalam pengurangan komputer yang ada. Lalu jenis topologi lainnya terdapat topologi hybrid. Biasanya topologi hybrid ini gabungan beberapa topologi dan biasanya memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda. Lalu topologi wireless seperti WLAN, WLAN, hotspot. Lalu blok terkecilan adalah BSS atau Basic Server Set. Terdiri atas jumlah terminal yang menjalankan protokol yang sama dalam hal akses menuju media bersama. Persyaratan LAN nirkabel. Nah, biasanya persyaratannya itu harus ada laju penyelesaian, jumlah simpulnya, koneksi ke LAN backbone, daerah layanannya ditentukan, kemudian kekokohan dan keamanan transmisi. Kemudian di sini terdapat teknik penyaluran sinyal yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama baseband, dengan sinyal yang digunakan adalah sinyal digital, terminalnya bersifat bidireksional, media yang digunakannya adalah kabel sosial dengan 50 ohm dan spesifikasi IEEE 802,3 atau Ethernet. Lalu ada broadband. Di sini sinyal yang digunakannya sinyal analog dengan spektrum media transmisinya dibagi sesuai keperluan. Lalu jarak yang dijangkaunya lebih jauh dibanding baseband. Nah, hubungannya unidirectional. Lalu inbound dari outbound memakai media transmisi. Nah, di sini maksudnya jadi stasiun mengirim sinyalnya itu melalui inbound dari outbound dengan cara menggunakan dua kabel, yaitu kabel dengan frekuensi spesifik, lalu memakai media transmisi aksial 70 ohm. Kemudian terdapat prinsip penyaluran sinyal yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada uncase. Uncase ini merupakan transmisi
jaringan point to point. Nah, satu sistem tunggal hanya mencoba komunikasi dengan satu sistem lain. Lalu dari prinsip penyaluran sinyal ini digunakan pada jaringan yang besar. Kemudian uncase ini menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain melalui access point. Dan pada Ethernetnya unicast dapat diketahui dengan melihat MAC address asal. Lalu ada multicast, di mana multicast ini merupakan transmisi yang banyak tujuannya digunakan, tapi tidak semua host. Nah, dikenal dengan metode transmisi one to many. Jadi multicast ini digunakan dalam kasus tertentu. Contohnya ketika sekelompok komputer menerima transmisi tertentu. Salah satu contohnya adalah streaming video dan audio. Lalu ada broadcast. Nah, dalam prinsip penyalurannya, broadcast ini dikenal sebagai metode one to all. Jadi biasanya broadcast ini digunakan untuk menjelaskan ada paket-paket data yang dikirimkan paket-paket data yang dikirimkan dari satu mesin ke yang akan diterima kepada mesin lain. Dan pada jaringan Ethernetnya, broadcast ini dikirim ke alamat tujuan khusus. Kemudian yang terakhir ada broadcast ECMP host. Nah, jadi dalam prinsip penyalurannya, untuk host bisa mengetahui host tersebut hidup pada sebuah target jaringan, yaitu dengan mengirimkan ECMP echo request ke broadcast address. Dan dalam penerimaannya, peminta akan dikirim secara broadcast ke semua host. Prinsipnya seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata itu yang ditimbulkan oleh saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.